Bu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah Ibu berikan. Pada kesempatan ini kita ingin minta pendapat Ibu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, Bu. Jadi yang pertama, Bu, menurut Ibu, wawasan kebangsaan itu apa sih, Bu? Wawasan kebangsaan. Wawasan itu sama dengan pengetahuan, ya. Kebangsaan itu bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu berarti pengetahuan kita tentang berbangsa dan bernegara itu harus seperti apa, begitu ya. Jadi apakah kita wawasan kebangsaan berpegang teguh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh terhadap agama, berpegang teguh terhadap aturan-aturan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu kalau menurut saya. Nah, menurut tadi Ibu sudah mengemukakan tentang wawasan kebangsaan. Seberapa penting wawasan kebangsaan itu harus dimiliki dalam profesi Ibu? Dalam hal berwawasan kebangsaan, kebangsaan yang pertama adalah mentaati peraturan. Yang pertama ketika datang ke kantor tepat waktu, pulang tepat waktu, dan di sela-sela datang kantor dan pulang itu otomatis saya mengerjakan tugas yang pasti otomatis sesuai dengan tupoksi saya dan tidak melebihi ataupun mengurangi. Dalam artian melebihi saya ikut campur terhadap tupoksi orang lain. Nah, ketika saya mengasih masukan itu it's okay, no problem ya. Tapi saya tetap konsen di tupoksi saya sendiri. Nah, di sela-sela itu juga ada atribut-atribut lain dalam hal pelaksanaan tugas. Misalnya seperti apa yang saya gunakan, apa yang saya pakai, yang pasti sesuai dengan aturan. Karena juga tata krama, begitu ya. Tadi yang saya sebutkan sebagai aturan, ada norma-norma masyarakat yang memang disepakati secara tidak langsung dan menjadi kebiasaan, gitu ya, norma tersebut. Yang pasti walaupun saya misalnya mempunyai jabatan di eselon, di jabatan administrasi, secara tidak langsung saya tetap secara langsung saya tetap menghormati rekan kerja saya, senior saya, ya walaupun batasan jabatannya itu misalnya di bawah saya, tapi tetap rasa saling menghormati, tentang rasa dan sebagainya itu tetap saya utamakan. Yang terakhir, Bu, dalam menjalani profesi Ibu pasti ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Salah satu tantangan yang sangat identik dengan ASN itu adalah adanya praktik KKN, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara Ibu untuk menanggulangi tantangan tersebut? Oke. Yang pertama adalah tadi bekerja sesuai dengan tupoksi. Yang kedua, hindari konflik-konflik kepentingan di dalam pekerjaan. Yang ketiga, ini lagi mulai rame nih di Bandung Barat, gitu kan, adanya kontestasi politik, gitu ya. Nah, ini lagi rame di kita. Nah, ini yang harus sangat-sangat kita hindari. Kalau bagaimanapun kita ASN adalah netral, tetapi kita tetap loyal terhadap pimpinan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu Widya. Baik, Bu, terima kasih atas waktu yang disediakan. Semoga Ibu selalu sehat dalam menjalani profesi ini. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Ipe ya? Oke, halo semuanya. Nama aku Latifah. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta startup edukasi. Setiap harinya aku berprofesi sebagai konsultan pendidikan. Kamu tahu nggak apa makna wawasan kebangsaan menurut kamu? Wawasan kebangsaan. Pengetahuan tentang bangsa Indonesia, tentang negara Indonesia.
pengetahuan kita tentang negara kita sendiri, negara tempat kita tinggal, apa yang sedang terjadi di dalamnya, concern tentang pemerintahannya, isu-isu yang sedang panas di negara, terus apa yang bisa kita perbuat untuk negara kita, itu termasuk wawasan kebangsaan mungkin. Menurut kamu Cukup nggak? penting nggak kalau setiap warga negara itu punya wawasan kebangsaan yang mumpuni gitu? Oh penting banget karena kan kita tinggal di sebuah negara, nggak cuman diri kita sendiri gitu. Terus kita juga harus ikut regulasi pemerintah juga gitu. Jadi kita harus tahu nih apa yang harus kita ikutin. Maksudnya, karena dari situ kita bisa tahu nih apa yang mau kita perbuat untuk bangsa kita, apa yang bisa kita bantu untuk negara kita. Pada saat menjalankan profesi kamu nih sebagai tadi konsultan atau misalkan dalam kehidupan pribadi kamu sehari-hari, aksi bela negara apa sih yang bisa kamu lakukan untuk Indonesia? Contohnya aja. Oke, kecilnya dari pekerjaan yang saya lakukan saat ini adalah sebagai konsultan pendidikan. Memang kalau dari segi bisnis, perusahaan menuntut kita untuk ada target lah istilahnya. Cuman kalau saya sendiri, saya ingin membantu anak-anak itu benar-benar mencapai cita-citanya. Bukan saya yang mengajarkan, tapi saya bisa memotivasi mereka untuk belajar lebih tinggi lagi, tidak stuck hanya sampai SMP atau SMA, setelah itu menyerah. Saya mau mereka juga mendapatkan pendidikan yang sangat baik dan dibantu dengan perusahaan saya yang menyediakan jasa edukasi yang sangat membantu untuk orang-orang yang istilahnya ekonominya itu menengah ke bawah gitu. Jadi hal kecil yang saya lakukan untuk negara saya adalah membantu anak-anak atau pemuda-pemuda negara kita Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut kamu gimana sih pendapat kamu mengenai korupsi yang terjadi pada saat pandemi seperti ini? Oke. Marah banget tuh di berita ya tentang koruptor mengkorupsi dana-dana untuk saat pandemi kayak gini nih yang harusnya tuh dia salurkan untuk rakyat, untuk yang membutuhkan gitu. Belum lagi negara kita ini keadaannya semakin kesini tuh semakin pandemik ini tuh di negara kita tuh bukan semakin baik gitu, lagi genting-gentingnya gitu. Tapi masih ada aja oknum yang gak bisa ngebaca itu. Kalau misalkan ditanya tentang wawasan kebangsaan, saya pengen banget tanya balik sama oknum-oknum tersebut, seberapa besar wawasan kebangsaan dia sampai tega banget untuk makan dana yang harusnya itu dialokasikan untuk rakyat gitu. Terima kasih atas waktunya dan semoga lancar terus untuk pekerjaannya. Amin. Kita sambung lagi. Terima kasih ya, Pe. Oke. Dadah. Salam. Namanya siapa? Dede. Kalau dari ini? Nikmah. Umurnya berapa? 7. Kalau Deni? 8. 8 tahun. Pada sekolahnya di mana? Di Gelanggang. Sekarang lagi ini ya? Lagi nggak sekolah ya? Anak kecil. Ibu mau tanya sedikit ya mengenai wawasan kebangsaan. Adik-adik tahu nggak wawasan kebangsaan itu apa? Nah, kalau misalnya kita tinggal di negara mana? Negara apa? Ayo, Indonesia. Kalau lambang negaranya apa? Kalau wawasan kebangsaannya tahu nggak? Kalau lagi upacara suka nyanyi, yang pas benderanya dinaikin itu nyanyi lagu apa? Indonesia Raya. Pada hafal semua lagu Indonesia Raya? Apa? Nah, kalau di sekolah masih suka dulu nih sebelum libur masih suka upacara nggak? Belum masuk. Pas dulu suka upacara bendera nggak kalau tiap hari Senin? Suka. Nah, pas hari Senin itu kan di situ ada pembacaan teks Pancasila, ada juga nyanyi lagu Indonesia Raya.
Hafal nggak? Coba. Yang pertama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Berarti adik-adik semua wawasan kebangsaannya udah cukup bagus ya. Nah, sekarang satu lagi pertanyaannya, kalau bela negara tahu nggak? Nggak tahu. Yang menurut adik-adik bela negara itu apa sih? Apa? Yang tahu ya? Nah, bela negara itu jadi wujud pembelaan kita, wujud kita sebagai warga negara terhadap Indonesia. Jadi dengan bela negara kita menunjukkan sikap kalau kita itu apa ya namanya kalau pesan kecilnya. Jadi sikap kita itu menunjang peran kita terhadap negara. Bahasa itunya apa ya? Pokoknya kita bertindak sesuai dengan posisi kita. Kayak misalnya adik-adik nih, adik-adik kan sebagai pelajar. Nah berarti kalau pelajar tugas utamanya apa? Tugas utama pelajar apa? Ayo. Belajar. Iya, tugas utama pelajar itu belajar. Selain belajar apa? Kalau di sekolah apa? Yang menunjukkan cinta kita ke Indonesia apa? Ya, ikut upacara, bersih-bersih lingkungan sekolah juga ya. Itu kan nanti sekolahnya jadi bagus, jadi indah. Terus kalau di lingkungan rumah apa bela negaranya? Iya, bersih-bersih rumah, bantuin ibu. Demikian wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara terhadap 3 narasumber dari lapisan yang berbeda. Yang pertama ada Ibu Dewi, yang berprofesi sebagai ASN. Kemudian yang kedua ada Ibu Siti, yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Dan yang ketiga adalah adik-adik kita, calon-calon penerus generasi bangsa, yang juga punya porsinya sendiri dalam perannya melalui bela negara dan cara unik memandang Indonesia. Dari ketiga narasumber ini bisa kita simpulkan secara bersama-sama bahwa masing-masing dari kita memiliki pandangan berbeda dalam memandang apa itu wawasan kebangsaan. Tapi paham benar bagaimana wawasan kebangsaan memiliki peran masing-masing dalam diri kita untuk mencintai Indonesia dalam wujud bela negara sesuai porsinya masing-masing. Mari kita kenali Indonesia lebih dekat, cintai lebih dalam, sehingga dengan sendirinya nilai-nilai bela negara akan tertanam dalam jiwa kita. Sekian dari saya. Sekian dari kami semua, kelompok 42, angkatan 31, saya Wanda Intantia Pravidiana, mewakili teman-teman yang lain undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.